Tunggu Sana, tunggu. Ini ada komen yang menarik dari salah satu Sana yang kurang setuju adanya larangan terhadap nikah sesuku. Jadi Sana, bukan maksud bersilat lidah. Memang kata larangan dan kata haram itu berbeda Sana. Kata larangan itu terjadi akibat adanya kesepakatan bersama. Sedangkan kata haram memang udah ketentuan agama kita. Contohnya ini Sana yang lagi viral saat ini, yaitu para santri yang tertangkap tangan membawa HP-nya ke lingkungan pesantren sehingga HP-nya dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah pada sanak semuanya. Nah, gimana nih kabar sanak semuanya? Semoga dalam rahmat Allah. Nah, pada video kemarin Aci udah membahas tentang jenis-jenis pernikahan yang ada di Minangkabau. Ada yang balik ke mama, balik ke bako, dan lainnya. Dan juga ada jenis pernikahan yang pantang di Minangkabau, salah satunya itu nikah sasuku. Nah, di video kemarin itu banyak sekali komen Sana yang kurang setuju dengan adanya pelarangan nikah sesuku. Nah, mungkin Aci di sana kurang menjelaskan secara detail gimana sih ceritanya bisa jadi pernikahan sesuku itu dilarang. Nah, sebelum kita bahas, kita akan baca komen dari Sana yang kurang setuju dengan pelarangan nikah sesuku. Ada komen dari sanak kita berinisial RH. Adat sama dengan kebiasaan atau mufakat atau musyawarah. Di bawahnya agama sama dengan kewajiban. Di bawahnya lagi ada spasi. Adat sama dengan pembodohan. Catatan, jika para netizen tidak paham betul. Nah, di bawahnya ada catatan, tolong bedakan dun Sana. Salam smart people. Salam. Nah, dari sanak kita yang berinisial SM, awak sangat menantang peraturan adat nan modeko. De agamo sajo ndak dilarang, bakok de aturan adat ndak boleh. Apo aturan adat lah melebihi hukum Tuhan, bima lata adat besar di syarat Islam jo kitabullah. Cobalah tarangan orang nan cadia. Nah, itu komentar dari sanak kita SM. Selanjutnya ada komen dari sanak kita berinisial FMTT. Komennya, agama ndak melarang, dasar giloang, penyembah adat buatan manusia. Nah, itulah tadi komen dari para sanak yang kurang setuju adanya larangan nikah sesuku. Nah, ada yang bilang kalau penyembah adat, ada juga yang bilang ada itu pembodohan, dan juga ada yang bilang bahwa masyarakat Minangkabau tidak lagi menjunjung filsafah adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, sebenarnya filsafah adat bersandi syarat bersandi kitabullah itulah yang menjadi dasar terjadinya pelarangan nikah sesuku. Nah, bisa jadi kita yang tidak tahu gimana ceritanya sehingga para nenek mama melakukan pelarangan terhadap nikah sesuku. Nah, jadi sana ceritanya nih sehingga nikah sesuku itu dilarang. Pada zaman dahulu masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang hidupnya berkelompok dengan sukunya di rumah gadang. Nah, pasti sana tahu kan bahwa pada zaman dahulu rumah gadang belum difasilitasi kamar mandi seperti rumah kita pada saat ini. Nah, jadi para ibu akan melaksanakan kegiatannya seperti mandi, mencuci, dan lainnya ketika bayi-bayi mereka sudah tidur. Nah, jadi si ibu ini menidurkan anaknya terlebih dahulu, baru bisa beraktivitas. Dan para bayi akan ditinggal di rumah gadang. Nah, di Minangkabau ternyata sudah biasa
kebiasaan menyusukan bayi saudaranya yang ada di rumah gadang. Nah, karena biasanya masyarakat Minangkabau lupa mencatat bayi siapa saja sih yang sudah disusuinya. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa di Arab juga ada tradisi menyusui seperti itu, tapi orang Arab mencatat siapa sih bayi yang telah disusuinya. Dan tahukah Sana bahwa Rasulullah juga memiliki ibu susu? Nah, bagi Sana yang tahu siapa ibu susu Rasul, bisa komen di bawah. Nah, karena di Minangkabau tidak mencatat siapa sih bayi-bayi yang sudah disusuinya, maka ini Mama bingung siapa sih yang sudah menyusui anak-anak ini. Nah, karena hukum di agama kalau saudara yang satu ibu susu tidak boleh dinikahkan. Nah, karena bingung itu, Nini Mama membuat pelarangan tentang kalau sesuku tidak boleh menikah dengan beberapa sanksi yang dibuat oleh Nini Mama. Nah, itulah dia Sana cerita kenapa terjadi pelarangan nikah sesuku. Karena memang dasarnya kembali lagi ke agama bahwa orang yang satu susuan tidak bisa menikah. Oh ya Sana, tahukah Sana kenapa sih orang zaman dahulu punya tradisi menyusukan bayi satu sukunya? Hal ini dikarenakan karena pada zaman dahulu belum adanya susu bantu seperti saat sekarang ini. Dan si bayi itu terbangun dari tidurnya dan menangis karena kelaparan, dan si ibunya belum pulang sehingga dia butuh disusukan oleh orang-orang yang berada di rumah gadang. Nah, Sana, tradisi ini juga dimiliki oleh bangsa Arab. Nah, kalau di bangsa Arab, mereka mencatat siapa saja sih bayi yang telah mereka susui. Dan di Minangkabau itu mereka tidak mencatat siapa-siapa saja bayi yang pernah disusui. Sehingga itulah jadi permasalahan utama terjadinya larangan nikah sesuku. Ini Mama bingung siapa saja sih yang telah menyusui anak-anak ini. Takutnya nanti terjadi menikah satu ibu susuan, dan untuk menghindari itu maka dibuat larangan menikah sesuku. Sana di zaman sekarang bukannya tidak ada ya, tapi jarang sekali kita temui saudara satu susuan. Hal ini dikarenakan di zaman sekarang sudah ada susu bantu. Dan di dalam Islam suatu hukum itu akan ada apabila ada penyebabnya. Dan apabila penyebab itu hilang, maka hukum pun akan ikut hilang. Nah, sama halnya dengan nikah sesuku Sana. Contoh terdekatnya saja, tahukah Sana apa hukum wudhu ketika kita ingin sholat? Nah, tentu wajib. Dan apa hukum wudhu ketika kita tidak lagi sholat? Wajib juga kan? Bukan? Tentu tidak wajib Sana. Hukum wudhu ketika kita lagi tidak sholat menjadi sunnah. Kata Amanci, untuk mengantisipasi hal yang demikian, ketika kita berkenalan dengan seseorang misalnya cowok, maka akan lebih baiknya kita menanyakan apa sukunya terlebih dahulu. Dan untuk Sana yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada seseorang yang satu suku, Aci punya tips nih. Yang pertama, coba tanyakan kepada orang tua kita, bolehkah kita menikah dengan seseorang yang satu suku dengan kita? Apabila tidak boleh, coba ceritakan alasan kenapa nikah sesuku itu tidak boleh. Yang kedua, coba tanyakan kepada orang tua. Apabila kita udah dapat setuju nih, kita tanyakan kenapa sih. Yang kedua, coba tanyakan kepada orang tua kita apakah pernah menyusui anak selain anak kandungnya. Dan apabila tidak pernah, maka kita akan aman ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, tips yang ketiga, coba Sana tanyakan kepada calon mertua apakah pernah menyusui anak selain anak kandungnya. Dan apabila ada, coba telusuri siapa orangnya. Dan apabila tidak ada,
maka amanlah sana ke tahap selanjutnya. Nah, itulah tadi tips bagi sana yang sudah jatuh cinta kepada seseorang yang satu suku dengan kita. Nah, itu bisa dipakai, diaplikasikan. Semoga bermanfaat. Nah, gimana nih sana? Itulah tadi video tentang cerita kenapa terjadi larangan terhadap nikah sesuku. Menurut sana bagaimana? Apakah menurut sana masih bisa nikah sesuku? Setuju atau tidak? Kita bisa berbagi cerita di komen. Bagi sana yang suka video ini silahkan di like, dan bagi sana yang tidak kurang setuju, nah bisa komen di bawah. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sana, tunggu. Ini ada komen yang menarik dari salah satu sana yang kurang setuju adanya larangan terhadap nikah sesuku. Ada komen dari sana kita berinisial DM. Komennya, Iko namanya basilek lidah, indak haram tapi dilarang. Nikah sesuku indak diharamkan oleh adat, tetapi kalau dilakukan ada sanksinya. Kalau bolehkan, mengapa diberi sanksi? Aneh kedengarannya. Setiap yang tidak diharamkan oleh Islam, yakinlah pasti manfaatnya jauh lebih banyak. Jadi kalau seperti menurut adat, berarti moto adat dilarang, adat tidak konsekuen. Sudah, kalau adat melarang, larangan sajalah. Tapi si pelaku jangan diberi sanksi apapun. Kalau diberi sanksi, adat berdosa karena agama tidak memberi sanksi, malah memperbolehkan. Jadi sana, bukan maksud bersilat lidah. Memang kata larangan dan kata haram itu berbeda sana. Kata larangan itu terjadi akibat adanya kesepakatan bersama. Sedangkan kata haram memang udah ketentuan agama kita. Contohnya ini sana yang lagi viral saat ini, yaitu para santri yang tertangkap tangan membawa HP-nya ke lingkungan pesantren sehingga HP-nya dipecahkan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena sudah ada kesepakatan bersama antara orang tua dengan pengurus pesantrennya. Nah, sama halnya dengan larangan nikah sesuku, dan apabila melakukannya maka dapat sanksi sana. Oh ya sana, tidak terasa kurang lebih sebulan lagi, tepatnya tanggal 11 Agustus kita akan melaksanakan Lebaran Idul Adha. Bagi sana yang lagi kebingungan nih mencari hewan kurban, bisa hubungi Dapur Senyum Bahagia Akikah, DSB Akikah. DSB Akikah siap memenuhi kebutuhan hewan kurban kita dengan kualitas terbaik dan terjamin. Hubungi 0821 6108 6767 atas nama Esa Saputra sebagai owner DSB Akikah. Untuk sana yang ingin melihat secara langsung kualitas hewan kurban seperti apa, bisa hubungi Bang Esa. Dan bagi sana yang ingin berbagi hewan kurban ke daerah Mentawai, bisa langsung hubungi Dompet Duafa atau Rumah Zakat Cabang Padang.